Itu tuh tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke kasus Ririn sebetulnya, di mana menarik sekali kalau kita mendengar dari salah satu konten kreator ini sebetulnya, yang di mana salah satu alasan terjadinya kasus Poman adalah persaingan bisnis lah, begitu ya. Ini mungkin baru bagi saya karena sepanjang yang saya dengar, yang kita tahu kasus ini didasari atas mungkin utang piutang atau apa di situ. Tapi ini menarik sebetulnya kita reaksi. Tapi sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ini videonya sudah sampai mana. Jadi mari kita reaksi bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kenapa tidak ditaruh di bak belakang mobil saja? Kata Joko, perintah Aman Yani-nya begitu. Ukuran akhir zaman. Kata Joko, perintah Aman Yani katanya begitu. Kalau Aman Yani bercuit, koar-koar, ini akan banyak orang-orang pejabat, aparat, kemudian para mafia ini terlibat begitu loh. Makanya mau bagaimana juga ini harus disembunyikan Aman Yani. Jadi dalam PT ini saya akan menyampaikan, sebenarnya saya berpikir dari kemarin ada rasa keberatan ya. Apa yang menjadi rasa keberatan saya itu pertama gini. Jadi terkait dengan khususnya kasus Poman yang masih bergulir pada hari ini. Jadi manakala klien saya, saudara Ririn dan Prio, pada saat masa karantina, yaitu masa di mana tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti itu sudah dilakukan oleh penyidik kepada kejaksaan dan dilakukan penahanan di karantina lapas gitu untuk menunggu jadwal persidangan. Itu ada jeda waktu selama sekian minggu ya. Mereka berada di sel isolasi gitu. Nah, yang semula mereka berdua ini dipisahkan, namun dalam lapas ini mereka disatukan gitu. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan karangan atau skenario baru dalam peristiwa pidana penghilangan nyawa. Yeah. Yang awalnya semua tertuang di dalam BAP, walaupun kemudian ada koreksi di dalam BAP, namun seluruhnya menggambarkan peristiwa itu secara utuh gitu. Nah, kemudian pada saat masa karantina itu seharusnya ya siapapun advokat di dalam memperoleh klien, di dalam memperoleh pemberi kuasa gitu kepada kita untuk melakukan pembelaan-pembelaan dalam proses pidana di pengadilan, harusnya mengindahkan kode etik gitu kan, mengindahkan atau menggunakan kesantunan gitu dalam memperoleh kuasa dari siapapun gitu, termasuk dalam hal ini adalah Ririn dan Prio. Nah, pada saat itu mereka berdua masih di dalam kuasa saya, belum ada pencabutan. Nah, kemudian tiba-tiba saudara pengacara Tony masuk ke dalam lapas gitu dan menemui mereka. Nah, entah melalui akses siapa gitu kan, dan yang pengacara Tony sampaikan sendiri, dia datang bersama beberapa wartawan dan mungkin juga para legal gitu, itu mendatangi saudara Prio dan Ririn gitu. Nah, dalam kondisi itu kemudian diungkapkan oleh saudara Prio, baik penandatanganan surat kuasa maupun skenario yang dirancang oleh Ririn untuk mengubah berita acara pemeriksaan tentang peristiwa pidana berganti menjadi serangkaian tulisan cerita bahwa pembunuhan dilakukan tidak hanya mereka berdua, lalu muncullah nama keempat pelaku yang sampai sekarang menjadi heboh nasional gitu. Nah, dalam masa karantina itu Prio menceritakan bahwa kondisinya di dalam tekanan gitu, tekanan dan intimidasi secara psikis, bukan intimidasi atau tekanan dalam fisik gitu ya. Jadi mental dan psikisnya bisa kita gambarkan seorang terdakwa, seorang yang dipersalahkan oleh karena hukum gitu, kemudian didatangi beberapa orang, mungkin bukan cuma pengacara Tony sendiri, ada beberapa rekan yang lainnya gitu. Setuju. Nah, itu yang dimaksud tekanan psikis gitu, tekanan psikis di mana orang atau Prio tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara leluasa gitu, terbebas dari tekanan mental dan fisik gitu. Jadi seseorang yang di bawah tekanan
sehingga tidak bisa leluasa terbebas melakukan perbuatan hukum apapun. Nah itu masuk dalam kategori di bawah tekanan atau ancaman. Jadi ancaman itu bukan sekadar ancaman kamu saya bunuh, kamu saya pukul, bukan seperti itu. Termasuk didatangi orang dalam kondisi yang tidak bebas gitu kan, dalam kondisi yang tidak leluasa di dalam menentukan pilihan, itu masuk dalam kriteria tekanan gitu, tekanan dalam bentuk psikis ya, mental tertekan gitu, sehingga dia tidak bisa leluasa dalam melakukan perbuatan hukum, penandatanganan dan cerita-cerita yang diarahkan oleh seseorang yang lebih dominan gitu, relasi sosialnya lebih tinggi daripada si orang yang sedang di bawah kekuasaannya gitu, sehingga mengalirlah cerita di mana saudara Priyo harus menceritakan peristiwa pidana yang bertolak belakang dengan peristiwa yang asli. Jadi saya pikir itu merupakan suatu ada etik yang diabaikan gitu, atau santunan dalam memperoleh klien gitu kan, apalagi ada rekaman gitu yang pada hari ini pada sidang pembuktian daripada saudara Ririn oleh pengacara Tony disampaikan sebagai bukti pengakuan gitu, yang saya pikir di samping tidak masuk ke dalam pokok perkara juga itu diperoleh secara yang tidak legal ya, artinya merekam pembicaraan padahal waktu itu belum lepas kuasa dari saya gitu, masih menjadi klien saya gitu. Nah ini yang saya disayangkan, termasuk juga teman-teman di lapas, kenapa waktu itu tidak menanyakan kepada klien gitu, kepada klien saya bahwa apakah sudah berkoordinasi dengan pengacara Ruslandi gitu. Nah harusnya seperti itu. Saya pikir inilah yang penting saya sampaikan gitu. Saat ini melaporkan Priyo dengan tuduhan menyembunyikan Ahmad Yani. Jadi pengacara yang harus ngebela sekarang malah melaporkan. Ini yang di luar nalar para netizen. Foto langsung pergi. Yang masih jadi permasalahan sebetulnya tentang status Priyo sekarang di kuasa hukumnya yang sekarang sebetulnya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bersama kemarin sempat dilaporkan waktu Priyo berada dalam kuasa hukumnya Pak Tony. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah itu sudah dicabut atau belum sebetulnya. Karena bagaimanapun juga kalau hal itu belum dicabut, sekali lagi kasihan Priyo. Dia dapat dua mungkin tuntutan nanti yang sangat memberatkan dirinya. Kita harapkan sebetulnya dalam perkembangan kasus ini Priyo statusnya sudah dicabut dalam pelaporan pengacaranya yang sekarang. Sekali lagi memang kita sudah bahas ini dan ini menjadi hal yang lucu sebetulnya kalau memang tidak dicabut. Orang yang melaporkan justru menjadi kuasa hukum. Ini kan sesuatu yang lucu. Dan semakin menarik sebetulnya ada juga sesuatu yang menarik dari netizen terkait dengan kasus ini sebetulnya. Ini ada videonya. Jadi kenapa kami bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa dari toko yang dibungkus terpal kemudian diangkat menggunakan bambu itu adalah jenazah korban Budi. Kita kan dapat informasi tersebut, kemudian menganalisis CCTV itu berdasarkan informasi dari persidangan yang disampaikan oleh Priyo. Jadi Priyo menjelaskan bahwa dia mengangkat jenazah Budi itu dengan cara mengikatnya, kemudian diangkat menggunakan bambu dan ditutup dengan terpal. Nah kemudian kami menduga bahwa memang itu adalah jenazah. Karena seyogianya ketika memang itu barang, kenapa tidak disimpan saja di bak belakang? Itu demikian. Jadi itu hanya analisa saudara ya? Ya betul. Ya. Kan judulnya analisa CCTV. Ya, artinya belum dapat dipastikan itu jenazah atau bukan ya? Siap. Ya. Namun kami meyakini. Nah, Salam waras, semakin hari kejanggalan-kejanggalan nampak ya di dalam persidangan pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu ini. Dari berbalik arahnya si Priyo ini yang menyatakan bahwa pembunuhnya itu adalah Ririn, dan dia menyatakan bahwa dia melihat secara langsung walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Itu adalah hak seorang Priyo, seorang terdakwa yang keterangannya itu tidak diambil sumpah karena dia memiliki
untuk berbohong ya di muka persidangan ya. Itu hak dia untuk membela dirinya karena dia tidak disumpah. Nah, yang menjadi janggal adalah ketika Pak Hakim menanyakan siapa yang terlebih dahulu dikuburkan ketika yang kata si Prio ini dia melakukan ikut menguburkan si satu keluarga ini. Siapa yang terlebih dahulu katanya dikuburkan. Nah, menurut keterangan Prio ini dia yang terlebih dahulu itu adalah Pak Sahroni, kemudian si Ririn dan lain-lainnya. Tapi pada kenyataannya itu ketika dilakukan penggalian jasad dari yang korban ini, yang ditemukan paling atas itu adalah Pak Sahroni. Artinya ya keterangan si Prio ini sangat salah sekali, bahwa mestinya kan kalau yang duluan itu sekali itu si Pak Sahroninya itu, almarhum Pak Sahroninya itu yang dibawa, kemudian tumpukan-tumpukan berikutnya. Tapi pada kenyataan yang ditemukan pertama kali adalah Pak Sahroni, kemudian Uis, Budi, kemudian anak-anaknya yang di samping ya. Nah, tapi ini kan sangat berbeda fakta yang diajukan oleh yang dikatakan oleh Prio dengan kenyataan yang dilakukan oleh penyidik oleh Inafis yang menggali kuburan tersebut. Kemudian masih juga tentang CCTV yang sekarang ini menjadi tanda tanya karena CCTV itu hanya menghadirkan lompatan saja untuk keterangan dari yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ketika jam-jam tertentu hilang, yang ada itu hanyalah ketika untuk menguatkan tuduhan mereka saja. Nah, ini kan tidak sesuatu yang sangat janggal sekali. Dan sekarang ini dari pengacaranya si Ririn itu meminta CCTV ketika jam yang dikatakan oleh si Prio ini bahwa ada Aman Yani, bahwa adanya si yang berjalan itu adalah si Joko ingin ke rumah di tempat kerjanya di tokonya si Budi. Kemudian jam-jam yang menurut keterangan dari Prio yang pertama itu menyatakan adanya Aman Yani, Joko, Hardi dan Yoga. Nah, akankah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Tampaknya tidak. Namun dengan adanya kejadian ini, dengan dimintanya dan tidak dihadirkan, maka dapat dikenakan JPU dan juga kalau JPU bukan ya, untuk penyidikan akan dikenakan obstruction justice ya, menghilangkan barang bukti. bahasa Inggrisnya kurang bagus. Menghilangkan barang bukti bahwa untuk mengaburkan suatu permasalahan. Salam waras. Semoga korban ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian semoga Pak Hakim ini dapat mempertimbangkan peristiwa yang sedang terjadi, hal-hal apa yang ditutupi oleh penyidik dan juga JPU ini, agar kasus ini menjadi terang benderang. Kalaupun memang benar pelakunya ini, supaya dihukum dengan seberat-beratnya. Kalaupun ada yang lainnya untuk dicari dan dilakukan penuntutan juga. Salam waras. Dadah. Jadi gitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Sekali lagi, kasus ini sudah memulai menemukan titik akhirnya mungkin semeton ya, dan kita akan menyaksikan nanti bagaimana putusan peradilan yang sekarang sedang bergulir. Kita harapkan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat atas kejahatan yang sangat keji, tidak berperi kemanusiaan, akan kita dapatkan semeton ya, dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.